Pancasila. Kalian pernah lihat nggak burung Garuda? Pernah lihat nggak? Nah, kenapa sih Indonesia itu lambang negaranya burung Garuda? Ada yang tahu nggak? Kenapa Indonesia itu mempunyai lambang negara burung Garuda Indonesia? Karena burung Garuda itu burung yang sangat besar dan pada zaman dahulu merupakan burung menjadi tunggangan para raja untuk melawan kejahatan atau penjajah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang latar sejarah kelahiran Pancasila. Ada 4 masa, yaitu masa dibuka halaman 4. Masa apa aja? Masa sejarah awal, terus masa kerajaan Nusantara, ya, terus masa penjajahan, ya, masa kebangkitan nasional. ya. Kenapa kok bisa dikatakan masa sejarah awal? Karena pada zaman dahulu itu belum ada alat tradisional untuk masa peninggalan purba, yaitu nekara atau gendang berpinggang yang terbuat dari perunggu. Kalau zaman sekarang tuh kayak gendang gitu loh. Cuma zaman dahulu itu terbuat dari perunggu, kalau sekarang itu terbuat dari kayu ya. Pada abad 3 Masehi dulu, nilai ketuhanan saat itu antara lain terlihat pada sarana upacara keagamaan. Jadi negara dulu itu dibuat untuk sarana upacara keagamaan, seperti gong perunggu yang ditemukan di banyak tempat. Nilai kemanusiaan dan persatuan juga dikembangkan yang terlihat pada jejak-jejak peradaban lama. Jejak peradaban di masa praaksara itu antara lain lukisan di dinding gua. Jadi banyak gua-gua yang ada lukisannya itu termasuk peninggalan sejarah zaman dahulu. Ya. Terus selanjutnya ke masa kerajaan Nusantara. Pada masa ini kemakmuran Indonesia itu semakin meningkat. Kenapa? Karena banyaknya umat Buddha yang membangun candi-candi yang menunjukkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang kuat. Terus selanjutnya masa penjajahan. Kemakmurannya negeri ini mengundang orang-orang asing datang dari Tiongkok, India, Arab, lalu Eropa. Jadi zaman masa penjajahan ini tuh Indonesia berhasil mengundang orang-orang dari luar untuk berdagang. Tapi pada masa itu, pada akhirnya Belanda itu malah menjajah Indonesia. Di Sumatera, contohnya di Sumatera terjadi perlawanan oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Bahrudin, Sisingamaraja, Imam Bonjol, dan Perang Padri, dan lain-lain ya. Itu bisa dibaca. Terus lanjut ke masa kebangkitan nasional. Itu pada masa itu masuk ke abad ke-20. Upaya melawan penjajah tidak lagi dengan perang, melainkan lewat gerakan politik atau budi utomo. Pada zaman itu Dausdeker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara itu mendirikan Indis Partik. Kalian tahu nggak Indis Partik itu apa? Partai politik pertama di India yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Dausdeker, terus Cipto Mangunkusumo, sama Ki Hajar Dewantara. Terus kalian tahu nggak simbol-simbol Pancasila itu ada berapa? Ada berapa?
simbolnya bintang yang berbunyi Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu simbol rantai yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab. ya. Terus yang ketiga itu simbol pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. ya. Yang keempat itu kepala banteng berbunyinya Rakyatnya yang berunding oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan. ya. Yang kelima simbolnya Padi dan kapas. dan kapas. Apa bunyinya? Keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa sih burung Garuda itu melambangkan hari apa proklamasi? Kalian tahu nggak? Kenapa? Kalian tahu pada burung Garuda Indonesia itu? Nah, ini gambar burung Garuda Indonesia itu melambangkan apa hari proklamasi. Kenapa? Karena pada dulu ini lehernya ini ada 45 biji, 55 helai maksudnya helai ya. Terus pada sayapnya yang kanan dan kiri ini masing-masing berjumlah 17. Bisa dihitung nanti 17 apa helai. Kalau yang sebelah sini, yang sebelah ekornya ini 19 helai ya. Terus yang ekor yang paling bawah ini ada 8 helai. Selanjutnya kita bahas kelahiran Pancasila. Pancasila itu lahir pada tanggal berapa? Berapa? 17 Agustus itu hari proklamasi. Kalau lahirnya Pancasila itu berapa? 1 Juni ya, 1 Juni. Sebelum terbentuknya kelahiran Pancasila itu Badan BPUPK itu dibentuk terlebih dahulu melalui sidang BPUPK yang pertama yang dipimpin oleh Rajiman Mediodiningrat itu. Rajiman Mediodiningrat itu adalah seorang dokter yang sempat sekolah di Belanda, di Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. BPUPK itu terdiri dari 69 orang yang terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia serta wakil-wakil Jepang. BPUPK itu pertama dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Tak lepas ya.
Yang bagaimana tiga tokoh ini berperan penting dalam merancang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin yang mengusulkan apa saja usulannya? 1. Bagi kebangsaan, 2. Bagi kemanusiaan, 3. Bagi ketuhanan, 4. Bagi kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Ya. Terus untuk usulan dari Profesor Dr. Supomo apa aja? 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Ya. Terus selanjutnya untuk usulan Insinyur Soekarno apa aja? 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah itu terbentuknya Panitia 9. Kenapa? Karena pada sidang BPUPKI belum terlaksana dengan sempurna, yang dimana terbentuknya Panitia 9 itu pada tanggal 1 Juni 1945, yang diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Anggotanya siapa saja bisa disebutkan? 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua, 2. Muhammad Hatta wakil ketua, 3. Muhammad Yamin, 4. Ahmad Suliarto. Terus yang
kelima, 5. Maramis. Terus 6. Abdul Kahar Muzakir. yang 7. Wajid Yasmin Hasim. Terus yang ke-8, Abu Salim. yang ke-9, Abi Kusnot Sujoso. Karena jumlah anggotanya 9 orang, maka panitia itu dinamai panitia 9. Walaupun berbagai pun telah beristirahat atau recess setelah menyelesaikan sidang pertamanya, panitia ini segera bekerja. Yaitu panitia tokoh nasional itu berasal dari berbagai kalangan yang berbeda, mulai dari Hatta yang dari wilayah barat Indonesia sehingga Maramis yang mewakili para tokoh dari kawasan timur Indonesia. Pada bulan Juli tersebut anggota saling berdiskusi sehingga mencapai rumusan pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan Pancasila dilakukan melalui diskusi yang sangat seru oleh anggota panitia 9 dari berbineka atau berlatar belakang dari berbagai kalangan yang berbeda, dan mereka saling memiliki pendapat yang berbeda-beda juga. Mereka semua berdialog, dipertemukan pendapat masing-masing agar dapat membuat rumusan negara yang kuat, sebagaimana menyampaikan pendapat dari pendekatan dari keagamaan, kebangsaan yang dibentuk berdasarkan agama. Tanpa didasarkan agama, negara ini akan rusak karena mengabaikan nilai ketuhanan. Nah, itu Indonesia tidak boleh menjadi negara sekuler atau negara yang mengabaikan nilai ketuhanan. Soekarno dan Hatta dan beberapa anggota lainnya mengingatkan bahwa negara Indonesia sebaiknya tidak berdasarkan keagamaan saja. Kalau negara Indonesia berdasarkan agama, dasar agamanya tentu Islam, karena sebagian penduduk wilayah Indonesia itu memeluk agama Islam. Terus pada tanggal 22 Juni itu dilanjutkan sampai semuanya perlu menyepakati urutan dan rumusan 5 sila. Semula Soekarno itu mengusulkan sila kebangsaan, kemanusiaan, apa tadi? Demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Ya, panitia 9 itu sepakat mengubah urutan itu dan membuat rumusannya. Ketuhanan dijadikan sila yang pertama, kemanusiaan tetap menjadi sila yang kedua, persatuan yang mencakup kebangsaan menjadi sila ketiga, kerakyatan yang mencakup musyawarah atau demokrasi menjadi sila yang keempat. Terus keadilan, kesejahteraan itu menjadi sila yang kelima. Dan semuanya itu bersepakat dengan rumusan Pancasila itu. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus yang selanjutnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebelum menjadi Pancasila bunyinya seperti saat ini itu dulunya bunyinya seperti itu. Jadi sila pertama itu enggak langsung ketuhanan yang Maha Esa, itu bukan. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat bagi pemeluknya. Ya. Terus Muhammad Yamin memberi nama naskah itu Piagam Jakarta atau dasar hukum yang tertulis negara.
Monggo bertanya. Ada nggak? Apa tanya aja. Tentang apa tadi? Jumlah guru atau soal simbol-simbol Pancasila atau yang lain. Untuk kalian bisa tahu, tadi kan kalian ada apa? Belum tahu kenapa sih lambang negara itu dibentuk sesuai dengan lahirnya proklamasi. Saya minta tolong kalian untuk menggambarkan burung Garuda Pancasila ya. Ya. Apa sih? Digambar sesuai ini ya. Contoh yang tadi yang saya kasih tahu, atau dibuka di online juga nggak apa-apa, di Google. Oke, karena waktunya tidak cukup, pelajaran hari ini kita tutup dulu ya. Terus dilanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.